Saya menyapa panjenengan-panjenengan yang kebetulan sekarang sedang lelah jiwanya. Beristirahatlah sejenak dari negeri dunia ini. Bertamasyalah ke negeri yang lain. Apa itu? Sebuah negeri yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kemurnian, penuh dengan kenikmatan. Seandainya duniamu melelahkanmu, kenapa engkau tidak beristirahat? Assalamualaikum saudaraku. Salam bahagia, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini kita sedang hidup di sebuah negeri. Sebuah negeri yang dinamakan negeri dunia. Kita sedang hidup di alam dunia. Kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini, banyak sekali kebutuhan yang harus kita cukupi, keinginan yang harus kita penuhi, angan-angan dan cita-cita yang harus kita gapai agar kehidupan duniawiyah kita sesuai dengan yang kita harapkan. Kita memeras keringat, kita mencurahkan segala daya kuasa kita, baik cipta, rasa, dan karsa kita, untuk menggapai penghidupan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Doa-doa sering kita panjatkan agar kehidupan dunia ini melahirkan satu kehidupan yang baik buat kita. Akan tetapi, saudaraku, kita semuanya tahu bagaimana hukum-hukum di negeri dunia ini. Kita selalu berpijak di dua sisi. Ada sukacita, ada duka lara. Dan pengharapan-pengharapan duniawiyah yang kita gapai dengan mencurahkan segala daya kuasa kita, kita akan dipertemukan oleh suatu hal yang bersifat misterius. Nasib kita di dunia serba misterius. Doa-doa yang kita panjatkan pun pengkabulannya serba misterius. Seandainya penghidupan dunia ini berpihak pada diri kita, itu butuh proses. Seandainya doa-doa kita akan dikabulkan, itu pun butuh waktu dan butuh proses. Dan banyak sekali ditemukan jiwa-jiwa yang lelah, karena ketika hidup di dunia ini mereka sudah mencurahkan segala daya kuasanya, daya cipta, rasa, dan karsanya, namun hidupnya belum sesuai yang mereka harapkan. Kelelahan zahir dan batinnya, cipta, rasa, dan karsanya akan melahirkan yang dinamakan kelelahan jiwa. Banyak sekali faktanya seperti itu. Banyak orang lelah hidup di dunia ini. Di dalam ilmu tasawuf atau ilmu tarekah, ada satu nasihat
agar kita sejenak beristirahat dengan daya-daya negeri yang dinamakan negeri dunia ini. Saya menyapa panjenengan-panjenengan yang kebetulan sekarang sedang lelah jiwanya. Beristirahatlah sejenak dari negeri dunia ini. Bertamasyalah ke negeri yang lain. Apa itu? Sebuah negeri yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kemurnian, penuh dengan kenikmatan. Seandainya duniamu melelahkanmu, kenapa engkau tidak beristirahat? Kita butuh istirahat. Istirahat sejenak agar kita bisa sedikit mengambil dan memperbaharui daya kuasa kita. Dan sejenak kita bertamasya untuk menggapai satu ketenangan, ketentraman, kemurnian, dan kenikmatan yang tiada tara. Saudaraku, kebetulan saya ini sedang sakit. Terhitung sudah 9 hari saya sakit. Tapi apakah nampak gurat-gurat sakit itu? Tentu saja nampak. Dari saya bicara, dari gerak-gerik tubuh saya, nampak kalau saya ini sedang sakit. Akan tetapi, alhamdulillah, saya tidak merasa capek dengan sakit ini. Kenapa? Saya senang bertamasya di alam ketenangan, di negeri ketenangan. Saya bertamasya di negeri kemurnian dan di negeri kenikmatan. 9 hari saya sakit, tapi alhamdulillah sakit itu membuat saya lebih bersyukur pada Allah, karena Allah sayang pada saya. Allah mungkin sedang membersihkan dosa-dosa saya dengan sakit ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, lantas bagaimana caranya kita bertamasya di negeri ketenangan, di negeri kemurnian, dan di negeri kenikmatan itu? Negeri ketenangan dapat kita raih salah satunya dengan tawakuf, tafakur, semedi. Salah satu semedi yang saya sukai adalah semedi nafas. Bagaimana itu caranya? Sejenak saya lupakan sakit saya. Saya lupakan urusan-urusan duniawiah saya. Saya duduk, rileks. Saya buang segala ketegangan yang ada di dalam diri saya. Baik ketegangan yang ada di tubuh saya, pikiran saya, dan perasaan saya. Saya duduk, menenangkan diri. Kemudian saya menarik nafas. Tarik nafas yang panjang dan halus. Kemudian konsentrasi saya dengan segala kelembutannya, saya sadari saya sedang menarik nafas itu. Saya sadari, saya resapi, jiwai dan hayati ketika saya menarik nafas. Napas panjang saya tarik dan saya bangun ketenangan seiring tarikan nafas itu. Kemudian saya hembuskan nafas itu
Saya sadari saya sedang menghembuskan nafas. Saya resapi nafas itu. Kemudian saya jiwai dan hayati. Saya bangun alam ketenangan seiring dengan hembusan nafas saya. Saya tarik nafas panjang, buang nafas panjang. Kesadaran saya, peresapan saya, penjiwaan dan penghayatan saya hanya fokus di tarikan dan hembusan nafas itu. Kemudian saya fokus membangun ketenangan dalam pribadi saya, ketenangan jiwa saya. Semakin lama tarikan dan hembusan nafas saya masuk ke alam tenang. Tenang dan tenang. Semakin menarik dan menghembuskan nafas, saya semakin masuk ke dalam alam tenang itu. Secara alami ketenangan itu akan terbentuk dalam jiwa saya. Seiring dengan hembusan dan tarikan nafas yang penuh dengan kesadaran, peresapan, penghayatan, dan penjiwaan itu, saya masuk di alam pribadi saya. Kesadaran saya, peresapan, penjiwaan, dan penghayatannya, saya fokuskan masuk di alam pribadi. Seiring dengan tarikan dan hembusan nafas itu. Luar biasa. Saya bisa bertamasya di alam lain yang lebih dalam dari alam dunia ini. Apa itu? Negeri ketenangan. Yang saya rasakan hanya sebuah ketenangan. Saya lupakan sakit saya. Saya lupakan urusan-urusan dunia saya sejenak saat saya melakukan semedi nafas itu. Masuk di alam tenang, tenang dan tenang. Setelah tenang, saya sadari Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketenangan saya bersemedi, saya sebut namanya. Saya sebut nama Tuhan Allah seiring dengan semedi nafas tadi. Saya menyebut asma Allah tanpa pamrih. Saya tidak ingin apa-apa. Kenapa? Karena Allah memang layak untuk saya sebut. Saya menyebut namanya bukan untuk apa-apa. Karena memang dia layak untuk kita selalu sebut. Selalu kita ingat. Sadari dan jiwai. Tarik nafas. Tenang. Buang nafas. Allah. Dengan segala kemurnian. Saya sebut namanya. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit saya menemukan kenikmatan dalam sebutan lafaz tauhid tersebut. Lafaz zikir tersebut. Disitulah saya menemukan kenikmatan di negeri yang lebih dalam dari ketenangan, yaitu negeri kemurnian. Kemurnian saya pertahankan di situ. Saya tetap sebut asmanya, Allah. Ketika saya menyebut asmanya, saya tundukkan jiwa saya. Dengan segala ketundukan, penghormatan, saya sebut namanya. Saya sadar saya sedang menyebut asma Tuhan. Saya tidak boleh sembarangan. Dengan segala penghormatan saya, ketundukan saya sebut namanya. Maka pribadi saya, jiwa saya akan tunduk seiring dengan lafaz zikir yang saya ucapkan, saya lafadzkan, baik zahir maupun batin.
Allah. Semakin tunduk jiwa saya, semakin tunduk pribadi saya. Maka sedikit demi sedikit secara alami saya masuk di dalam suatu negeri. Negeri apa itu? Negeri ketundukan. Setelah itu saya tetap menyebut namanya. Setelah aku menundukkan jiwaku, pribadiku, lama-lama aku rasakan kesujudan jiwaku pada Allah. Allah, Allah, Allah. Ada kenikmatan di situ. Itulah yang disebut negeri kesujudan. Kalau di dalam ilmu tasawuf, ketika kita berhadapan dengan alam nasut, maka tenangkanlah jiwamu. Ketika kita berhadapan dengan alam malakut, maka murnikanlah zikirmu. Kita belajar kepada para malaikat. Mereka murni, hanya mensucikan jiwanya untuk tunduk dan sujud pada Allah. Mereka taat pada perintahnya dan mereka tidak punya pamrih apapun. Itulah yang disebut alam malakut. Kemudian di alam jabarut kita tunduk dan sujud dengan kebesaran Tuhan yang sedang kita sebut tadi. Dan di alam lahut kita lebur dengan ketundukan dan kesujudan itu. Allah, luar biasa nikmatnya. Jadi di alam nasut kita masuk di sebuah negeri yang disebut negeri ketenangan jiwa. Di alam malakut kita masuk di sebuah negeri ketundukan. Kemudian di alam jabarut kita masuk di sebuah negeri kesujudan. Dan di alam lahut kita lebur di situ. Hanya Allah yang kita rasakan dengan segala ketundukan dan kesujudan kita. Setelah itu kita akan merasakan satu alam yang disebut dengan alam kurbah. Dengan ketenangan jiwa kita, ketundukan dan kesujudan kita merasa sangat dekat dengan Allah. Begitu nikmatnya kita masuk di alam itu. Alhamdulillah, sejenak saya bisa melepaskan beban-beban yang muncul ketika saya hidup di negeri dunia ini. Sakit saya sejenak saya bisa lupakan. Beban-beban hidup saya sejenak bisa saya lupakan. Dan ketika saya lebur di alam kurbah dengan segala kesujudan dan ketundukan, dengan segala penghormatan dalam sebutan saya, dalam lafaz-lafaz zikir tersebut, akhirnya memberi satu energi baru. Masya Allah. Ternyata ketenangan, kenikmatan di alam-alam selain alam dunia tersebut akan memberi satu pencerahan dan terang secara gratis. Maha besar Allah yang maha belas kasih kepada hamba-Nya. Setelah saya terbangun dari zikir saya, semedi saya, Masya Allah, saya merasa ringan dengan apa yang ada di dunia ini. Saya merasakan rasa syukur, puja-puji saya kepada Allah semakin ikhlas saya panjatkan kepadanya. Alhamdulillah, akhirnya rasa sakit ini tidak melelahkan saya. Energi-energi alam dunia, negeri dunia ini
Semuanya saya sadari, semuanya adalah sunnatullah. Semuanya digerakkan dalam afngalnya dengan sifat Rahman Rahim, belas kasihnya. Monggo sedulur, kalau capek di dunia, coba pergilah ke negeri ketenangan, ke negeri ketundukan, negeri kesujudan. Di sana begitu tenang rasanya, begitu nikmat rasanya. Dan itu bisa kita raih dengan gratis. Begitu saudaraku, sekelumit ulasan sederhana. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.